Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bosku? Ya, masih bersama Sukamto Sastro di Menjawab Channel. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sebuah pertanyaan yang sering muncul. Kita itu suka proses atau suka hasil? Kita ulang. Kita itu suka proses atau suka hasil? Kadang orang berproses tidak berhasil. Gimana kalau berproses tapi tidak berhasil? Sudah berproses ini udah capek, ini hasilnya nggak seberapa. Contoh seorang petani. Seorang petani yang sedang berproses tetapi faktanya dimakan tikus, kena hama wereng. Dia berproses. Kerugiannya udah luar biasa. Tetapi tidak ada hasilnya. Apa yang sedang terjadi? Nah, berproses tapi tidak hasil. Nah, maka ya tawakal Allah, bertawakal kepada Allah. Tapi apakah berproses yang tidak hasil itu sia-sia? Tidak. Orang yang sedang berproses tapi tidak berhasil itu tidak sia-sia. Lu kok bisa begitu? Iya, karena orang yang berproses tidak hasil itu sudah sedang ditempa pembelajaran, sedang mematangkan prosesnya, sedang mematangkan kehidupannya, sedang bersikap arif di dalam mensikapi kesulitan-kesulitan, sedang mempelajari jalur-jalur teknis-teknis untuk berhasil. Maka ketika berproses belum berhasil, berarti itu keberhasilan yang tertunda. Maka seseorang harus menikmati proses tersebut. Dan ketika tidak hasil, tidak usah menggerutu. Anggaplah itu proses pembelajaran. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau berproses tapi hasil? Itu mudah, bersyukur. Ya. Jadi ciri khas seorang mukmin ketika berhasil ya bersyukur. Ketika kurang berhasil bersabar. Jadi ketika proses capek, penuh keringat, penuh darah, penuh luka tubuhnya, nyeri pinggangnya, letih kehidupannya, tetapi berhasil, puas lega, alhamdulillah, wes kasil, sudah berhasil, alhamdulillah. Tetapi tidak semua proses itu ya seperti itu. Tetapi kalau di antara kita berproses, berhasil, berarti kita sedang menikmati hasil kerja keras kita. Kita sedang menikmati proses kita. Dan kita sedang mendapatkan bonus atas kerja keras kita, atas keberhasilan kita, atas kesungguhan kita. Kita melihat bahwa keberhasilan tadi hasil proses masa lalu yang panjang. Tetapi secara spiritual bahwa keberhasilan itu adalah bonus dari Allah, kebaikan dari Allah. Ya, hanya saja karena kita prosesnya benar, caranya benar, perilakunya benar, sehingga proses tadi berhasil. Tapi jangan semata-mata keberhasilan itu dikarenakan kekuatan kita saja, jangan. Keberhasilan kita itu ditentukan karena juga teamwork kita, juga mungkin tim kita yang eksis, bisa juga mungkin karena kekompakan kita, bisa juga manajerial yang tertata dengan SOP yang matang, bisa juga itu. Jadi sebenarnya keberhasilan ini hasil proses jangka panjang. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, tidak berproses tapi hasil. Adakah? Tidak berproses tapi berhasil. Loh, ini namanya bonus, ini kehebatan. Berarti ketika seseorang tidak proses kok berhasil. Maaf, orang mengatakan mukjizat. Orang mengatakan keberuntungan. Orang mengatakan, oh itu hasil kebaikan orang tua kita. Oh bisa juga hasil kebaikan masa lalu kita. Maka seseorang mendapatkan royalti. Orang tahu-tahu di rumah ada orang datang ngasih roti, ngasih bonus, atau apapun bentuknya. Dan dia tidak berproses, dia hanya duduk.
Nah, tapi kita tidak tahu. Di balik itu dia duduk, tapi konseptornya jalan. Di balik itu duduk, sistemnya masa lalu sudah jalan. Sehingga mesin uangnya sudah jalan, mesin pabriknya sudah jalan. Jika seseorang tadi kelihatannya duduk, tapi sistem di luarnya jalan. Jarang ada orang yang punya hasil tanpa proses sebelumnya. Karena untuk menikmati buah pisang, seseorang berproses sekian tahun yang lalu. Nah, kadang melupakan proses. Padahal sebenarnya dia pernah berproses masa lalu. Dia diam, tahu-tahu panen pisang. Dia diam, tahu-tahu panen mangga. Oh iya, yang menanam mangga bisa juga eyangnya, ayahnya, atau buliknya. Artinya, orang lain berproses, dia yang menemukan hasil. Nah, itu. Jadi, tidak berproses berhasil. Jadi ya itu, tidak berproses berhasil. Bagaimana ada juga yang tidak berproses ya tidak berhasil. Itu secara umum begitu. Tidak berproses tidak berhasil. Iya. Konsep ngunduh wong pakarti itu karena berproses. Ketika seseorang tidak berproses, ya mana mungkin berhasil. Sama halnya orang yang ingin pergi ke suatu tempat, tapi dia tidak beranjak dari kursinya, dia tidak bangkit dari tempat tidurnya, ya nggak sampai. Ya, wong tidak proses kok berhasil. Hanya saja ini menjadi catatan kita bahwa kehidupan itu pasti ada akhirnya dan proses itu pasti ada hasilnya. Tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan ini. Setiap proses pasti ada hasilnya. Baik, demikian tadi kawan-kawan yang kami sampaikan antara proses dan hasil. Semoga menjadi catatan kehidupan kita, semoga menjadi literasi dalam kehidupan kita bahwa satu, lakukanlah pergerakan, berproses, dan jangan pernah berpikir tentang hasil. Karena apa? Setiap kali proses yang positif, bisa dipastikan hasilnya positif. Setiap kali prosesnya jelek, bisa dipastikan hasilnya akan jelek gitu. Itu kawan, terima kasih, mohon maaf bila ada sesuatu yang berkenan, kurang berkenan. Masih bersama kami Sukamto, Sastro Dimejo Channel. Bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita bersama. Assalamualaikum.